Ustaz, Ya, sebagai anak muda nih Ustaz ya. antum masih muda ya? Oh iya Ustaz, muda pada waktunya. Jadi kita ini kan punya banyak energi nih Ustaz. Iya, Bawaannya pengen gerak aja ya. iya, Ya walaupun banyak anak muda yang mager, tapi kita berbicara tentang potensi anak muda yang tenaganya lebih gede daripada anak yang masih kecil, daripada orang yang tua. Efek dari itu kan akhirnya banyak yang melakukan aktivitas, kegiatan. Sehingga apalagi kalau dia sudah hijrah ya Ustaz ya. Sehingga kecenderungan untuk bergeraknya itu ke arah yang positif, yang agamis. Contohnya jadi panitia kajian. Ya. Contohnya ya berbuat amal lah, amaliah ya, yang ingin membuktikan bahwa dia ada jalan hijrahnya. iya. Nah, sebenarnya harusnya seperti apa sih Ustaz? Karena kan sebenarnya agama ini kan, amal ini kan harus dengan ilmu Ustaz. Betul, betul, betul. Nah, sebenarnya nasihat yang paling bagus buat anak muda kayak anak gini yang lagi energi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masa muda adalah masa yang istimewa. Dari sudut manapun berbicara tentang pemuda selalu istimewa. Terlebih bagaimana Al-Quran, As-Sunnah memposisikan pemuda ini pada sesuatu yang sangat dahsyat. Dahsyat sekali. Al-Quran berbicara tentang satu surat, bahasanya tentang pemuda. Masya Allah. Apa itu surat Al-Kahfi? Ashabul Kahfi. Juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang pemuda, ya, itu sangat menarik sekali. Salah satunya Rasul mengatakan di antara 7 yang Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti, salah satunya itu asyab nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Kalau juga lihat bagaimana 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu rata-rata para pemuda. Masya Allah. Ya. Bahkan Bapak Negara Republik Indonesia pun yang sangat terkenal ucapannya apa itu? Datangkan kepadaku 10 pemuda akan aku kuasai dunia. Tapi belakangan pemuda ini kemudian tidak begitu diperhatikan. Terlebih pemuda juga sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bagus. Ketika antum ada menyampaikan ada masa-masa pemuda yang jadi panitia, dia ngaji dan lain sebagainya, luar biasa. Apalagi zaman sekarang zamannya hijrah. Maka inti poin yang harus dilakukan oleh para pemuda yaitu jangan sampai dia menjadi lilin. Dia menerangi, dia adakan kajian-kajian, gitu kan? Kan bagus Ustaz lilin itu. Oh iya bagus menerangi, tapi jangan sampai membakar. Kalau nggak jadi lilin, jadi lampu lah. Membakar maksudnya gimana nih? Iya membakar diri sendiri, artinya dia membuat kajian-kajian, membuat event-event dan lain sebagainya yang mendapatkan manfaat orang lain, dia tidak mendapatkan manfaat. Dia sendiri habis terbakar. Dia habis terbakar. Gitu. Kita sebaliknya, bahwa kepanitiaan kajian yang pertama yang berhak mendapatkan manfaat adalah diri kita. Ilmu, ya. Bagaimana caranya ketika kita disibukkan dengan kajian dan lain sebagainya? Minimal selepas kita berkhidmat kepada para peserta, kita tonton lagi. Kita murajaah lagi. Oh, inti poin kajian Ustadz A ini seperti ini. Yang tadi dia sibukkan dengan kepanitiaan itu sangat luar biasa bagus. Dia menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Tapi jangan sampai seperti tadi apa? Lilin. Iya, Ustaz, karena gini, kalau dia sudah jadi panitia kajian ya dan aktivitas lain lah, apalagi panitia kajian kan itu media disampaikannya ilmu. Tapi biasanya panitia kajian hanya bisa menyimak paling 10% udah bagus banget. Iya, betul. Nah, artinya kan dia tidak bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan jamaah. Betul. Sementara yang paling utama dari semua itu ilmunya. Ya. Nah, ini nyiasatinya. Ya, tentunya tadi bahwa ketika kita mengadakan satu kajian, satu event, kita perlu mempertanyakan kepada diri sendiri. Ini sebenarnya kajian ini untuk siapa?
kadang ada tema tertentu kita khususkan, ya. Wah, ini untuk jemaah, ini untuk sepulan, ini untuk sialan. Padahal dari kajian-kajian yang diselenggarakan oleh kita, seharusnya kita yang sangat membutuhkan. Bukan justru, wah ini cocok nih buat akhwat A, ini buat kelompok A, ini buat komunitas. Kita yang sangat membutuhkan kajian-kajian itu, dan kita yang mendapatkan manfaat. Jangan hanya kemudian jadi panitia, kita capeknya, tapi tidak mendapatkan manfaatnya. Pahalanya ada, ya ada, tapi kita ingin pahalanya itu melimpah seperti itu. Nah masalahnya Ustaz, masalah teknis aja sih sebenarnya Ustaz ya. Betul, betul. Kadang memang ya dilemanya seperti itu, di saat dia sibuk ya dia nggak dapat ilmunya. Betul, Untuk betul. mengulang, walau alam Ustaz. Nah, betul. Benar. Tapi sisi lain tadi, ketika dia tidak mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan Ustaz, tapi dengan khidmahnya dia mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana ada dua bersaudara yang datang kepada Rasulullah SAW, yang dia mengeluhkan bahwasanya saudaranya bisa menuntut ilmu, ya, tapi dia tidak bisa karena dia memfasilitasi, dia memberikan uangnya, memberikan usahanya, memberikan fasilitas untuk saudaranya. Maka Rasul mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sebenarnya usaha kamu menjadi lancar, usaha kamu ini menjadi berkah, tidak lain ditolong oleh Allah karena kamu membantu orang lain. Ya, mudah-mudahan ketika kita menyajikan kajian-kajian dengan kalangan asatidzah, kita jadi panitia, kemudian kita bisa membuka tadi pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Bahkan dibukakan pintu kebaikan. Bahkan dibukakan Allah pintu, kita, ya. kan sesuai dengan porsinya masing-masing. Al-jaza ya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan, ada 3 orang yang masuk surga karena 1 busur. 3 orang masuk surga karena 1 busur. 3 orang masuk surga karena 1 busur. Gimana itu Ustaz? Yang pertama yaitu yang membuatnya, Yang membuat, sani'uhu. Yang kedua kemudian yang memakainya. yang memakai, Yang ketiga kemudian yang mengambil atau membawanya. yang membawanya. Ini Itu. masuk dalam sebenarnya ta'awun ya bentuknya. Dia tahun. Ustaz, ya. Sani yang membuat, dia tidak Dia tidak memanah kepada orang lain gitu kan. Nah. Kemudian juga ketika dia membawa bisa saja dia gunakan untuk berjihad yang tidak dibuat atau tidak dilakukan oleh orang yang membuatnya begitu. Nah, sekarang terkait dalam amal dan ilmunya itu sendiri, Ustaz. Anak muda ini kan kadang lebih spontan. Ya, Sementara ada kaidah Ustaz di kita tuh berilmu sebelum beramal. beramal. Nah, ini Ya. gimana nyiasatinnya, Ustaz? Kalau misalkan kita udah sibuk duluan. Iya, betul, memang semangat tanpa ilmu sia-sia. Tapi orang memiliki ilmu tidak memiliki semangat juga kurang manfaat. Karena itu 2 hal ini harus dipadukan. 2 hal ini harus beriringan agar apa? Semangat ketika hijrah, semangat ketika kajian, semangat ketika menyelenggarakan juga ada ilmunya. Juga hanya tidak sebatas semangatnya saja. Membabi buta setelah itu tidak memiliki dasar ilmu. Bisa saja salah dalam pengambilan tema, salah timingnya, salah penyajian dan lain sebagainya. Jadi memang paling tidak memang ada bekal dulu ya untuk beramal. Betul. Ya, baru jangan sampai jor-joran beramal, tapi dia nggak tahu ilmunya juga. Betul, Ya. betul. Nah sekarang ini kan bahkan ya bismillah nih Ustaz ya, masa muda kayaknya diperpanjang Ustaz. Bukan batasan usia, karena kita lihat yang udah sepuh-sepuh juga tapi semangatnya kayak anak muda. Semangatnya anak muda. Terutama di dunia kemanusiaan, dunia kerelawanan. Kita lihat syabab-syabab itu bentukannya udah beda. Iya. Gitu, Ustaz. Bukan syabab-syabab itu bukan bentukannya yang kayak ABG gitu. Iya, Tapi iya. yang kayak yang tukang bikin majlis kopi itu, Majlis kopi, dia itu ngakunya anak muda. Oh iya. Nah, Walaupun udah sepuh. sebenarnya sepuh, tapi kelakuannya kayak anak muda. Masya Allah. Nah artinya kan saat di lapangan ini kita melihat bahwa kegiatan anak muda ini bahkan dilakukan oleh para orang tua. Saingan anak muda itu mestinya warning. Yeah. Ternyata yang dilakukan para seniornya juga masih dilakukan gitu. Yeah. Nah banyak juga di teman-teman yang sudah senior ini terlena Ustaz, sama dunia kebaikan, dunia kerelawanan, sehingga mereka ada di sana sini buat beramal, sehingga lupa belajar. Iya.
Masalah pemuda memang para ulama berselisih pendapat terkait dengan usia. Ada yang mengatakan min haddil bulugh ila haddir rusyd, itu ketika usia balik sampai usia arus itu usia 40 tahun. Ala kulli hal, yang penting semangat muda harus senantiasa terpatri dalam hati. Apalagi masalah kerelawanan. Memang anak muda dan orang tua ini jangan sampai sendiri-sendiri. Ini anak mudanya, ini seniornya, jangan. Karena anak muda ini membutuhkan bimbingan dari yang sudah sepuh. Yang sudah sepuh juga membutuhkan orang-orang muda sebagai mengambil estafetnya dalam kerelawanan tadi, kaderisasi begitu ya. Karena itu terkait dengan orang yang sudah mungkin melakukan beragam aktivitas kebencanaan ke sana kemari sampai ia tidak ada waktu mungkin untuk menuntut ilmu. Solusinya adalah kita harus memahami kebutuhan ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang rukun Islam, skala prioritas. Skala prioritas. Karena tidak semua sahabat Rasul itu seperti Abu Hurairah. Nah, ada seperti Khalid bin Walid yang sampai sekarang cara berperangnya masih dikaji dan dipelajari. Ada butuh seorang negarawan yang cakap dan adil seperti Abu Bakar. Ada seorang entrepreneur yang luar biasa kemampuan dalam berniaganya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Sampai sekarang tips-tipsnya dikaji. Masya Allah. Artinya kembali kepada diri kita, ini kita ingin menjadi sosok seperti apa? Karena surga ya pintunya sangat banyak. Mau dari pintu sholat, mau dari pintu puasa dan lain sebagainya. Yang penting tadi yang sifatnya fardu ain. Jangan sampai kita safar ke sana kebencanaan tidak tahu syarat jamaah qashar, tidak tahu syarat-syaratnya. Nah, yang sifatnya fardu ain kita harus menguasai. Nah, begitu. Kenapa? Karena tidak bisa semua dijernalisasi. Sama jempol saja, jari jemari ini akan semakin kuat ketika masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Masya Allah. Begitu. Jadi sahabat-sahabat yang terjun ke relawanan yang berkaitan dengan hal fardu ain itu harus kita kuasai. Adapun masalah ceramahnya, masalah konten dan lain sebagainya saling melengkapi seperti itu. Masya Allah. Ini Zakallah Ustaz, ini sebuah persepsi yang luar biasa. Artinya saling melengkapi ya, tahu. Betul, ya. saling melengkapi. Dan memang dan tadi Ustaz menyinggung bahwa ya jalan surga itu banyak. Banyak sekali. Tapi yang Anda lihat di saat yang pernah Anda dengar jalan singkatnya justru mansalah kotorikon yang tamisu fi ilmu. Sahih. Nah, itu artinya kan kita dikembalikan lagi kalau mau jalan singkat belajar. Jalan singkat ya belajar. Kalau kita tidak bisa belajar, minimal memfasilitasi orang yang belajar. Barakallahu fikum. Sobat, Masya Allah, ini sebenarnya pembicaranya luar biasa nih. Anak muda ini nggak ada habis-habisnya. Nanti ada anak muda tahap pertama, anak muda tahap kedua, anak muda tahap yang udah mau selesai. Ini belum, tapi ya yang sedikit ini semoga bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Hayakumullah.